Terus ini masalah penjualan, Pak. Gimana ini? Sampean mengalami kesulitan atau dengan adanya media sosial ini menjadi lebih mudah atau gimana di Crossbur ini? Pengalaman jenengan? Alhamdulillah Mas. Kalau penjualan untuk saat ini, tapi untuk saat ini loh, ini nggak ada kendala. Apalagi saya ketemu dengan panjenengan yang telah mengorbitkan saya di YouTube seperti ini. Tadinya sebenarnya juga laku, lokalan tetangga itu semuanya itu laku Mas. Tapi seiring berjalan-jalan ketemu dengan Mas, gitu, muncul di YouTube itu sekarang tambah apa ya? Tambah dikenal masyarakat. Masyarakat luas itu tahu. Oh iya ya, di pelosok Pacitan yang daerahnya itu terpencil ada orang yang memelihara Crossbur. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jati Petani yang berpuisi, jumpa lagi hari ini kita di Wesi Haji Farm bersama Bapak Budi. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ini. Pak Budi ini dulu, kalau kita boleh tahu, pertama kali mengenal Crossbur itu dari mana Pak Budi? Sebenarnya itu kebetulan saja Mas. Awal kalau boleh saya cerita, awal itu saya berangkat dari kambing biasa Mas. Kambing Jawa maksudnya? Kambing, ya ada Jawa Randu, ada kepala hitam, pokoknya yang penting kambing gitu aja awal itu. Terus lama-lama itu kan sekarang musimnya Android itu Mas, saya buka-buka di YouTube, kok ada cross, tapi opo iya masyarakat Pacitan bisa menerima itu gitu loh. Awalnya kan gitu, bimbang Mas. Tapi seiring berjalannya waktu, kok si A sudah punya, si D sudah punya, akhirnya saya juga ikut-ikutan Mas, gitu loh. Akhirnya justru malah keterusan. Soalnya apa itu, kambing cross ini banyak sekali keistimewaannya. Kalau orang seperti saya yang nggak terlalu jeli Mas. Soalnya apa? Dari segi perawatan sangat mudah. Apalagi saya orangnya yang koproh, jarang nyuci kambing, jarang mandi kambing itu. Apa itu? Kambingnya itu tehes gitu loh. Itu dari segi kesehatan. Kalau dari segi makan Mas, yang saya rasakan, saya pernah pelihara kambing itu yang paling juara itu cross Mas. Soalnya makannya itu apa saja dimakan. Cuma itu ya yang saya suka itu, apa saja dimakan. Jadi bisa kita simpulkan dulu lihat itu dari YouTube gitu. Dari YouTube, awalnya itu dari YouTube. Terus waktu itu pas tertarik itu apa yang sampean lakukan? Langsung beli atau gimana? Sebenarnya enggak Mas, kalau langsung beli tuh. Saya itu gimana ya? Nyali saya itu kecil Mas. Nyali saya kecil. Dengan apa ya? Saya tahu di YouTube dengan harganya yang cukup fantastis itu, apa iya saya bisa nantinya? Maksudnya bisa itu gini Mas, kalau saya bisa beli, gimana caranya bisa? Jualnya gitu ini Mas, yang jualnya penting, apa bisa gitu lah. Ini yang penting. Akhirnya tetangga saya beli. Kok banyak peminatnya, kok banyak lah, lama-lama saya juga tertarik, saya juga ikut-ikutan beli. Mas. Ya gitu. Ya itu sepele, sebenarnya itu ibaratnya itu seperti air yang mengalir saja, nggak ada istilahnya itu planning yang sangat matang, cuma suatu kebetulan aja, ngikuti arus aja. Akhirnya sekarang kambingnya semua Crossbur ngoten Pak ya. Jawanya sudah tidak ada satupun di sini. Alhamdulillah Mas, tapi ya cuma kambing-kambingan kayak gini ya. Yang penting kalau teman-teman cerita kambing cross, ya dikit-dikit saya juga nggak terlalu kuper, cuma gitu aja Mas. Siap. Sekarang ada 18 induk Pak nggih? 17 Mas. 17 indukan, 1 pejantan. Untuk saat ini ditambah 18 cempe. Okay. Luar biasa. Untuk mengatasi pakannya gimana ini Pak Bud? Kalau makan itu bank pakan saya kebetulan ada, itu juga dari orang tua saya juga ada Mas lahannya, terus saya sendiri juga punya. Itu saya sebenarnya nggak kualan, kalau masalah pakan itu nggak ada masalah Mas kalau pakan itu. Soalnya ya itu tadi saya katakan, cross itu sangat rakus. Jadi misalnya saya ke kebunan cari
pohon pisang, apa daun pisang mau, tetangga motong jambu mau. Lah itu selain punya sendiri lahan makannya juga dari tetangga, Mas. Oh iya. Bantu bersih-bersih itu aja. Terus ini masalah penjualan, Pak. Gimana ini? Sampean mengalami kesulitan atau dengan adanya media sosial ini menjadi lebih mudah atau gimana di Crossbur ini? Pengalaman jenengan? Alhamdulillah, Mas. Kalau penjualan untuk saat ini, tapi untuk saat ini loh, ini nggak ada kendala. Apalagi saya ketemu dengan panjenengan yang telah mengorbitkan saya di YouTube seperti ini. Tadinya sebenarnya juga laku, lokalan tetangga itu semuanya itu laku, Mas. Tapi seiring berjalan-jalan ketemu dengan Mas gitu, muncul di YouTube itu sekarang tambah apa ya, tambah dikenal masyarakat. Masyarakat luas itu tahu, oh iya ya, di pelosok Pacitan yang daerahnya itu terpencil ada orang yang memelihara Crossbur dan mereka tahu dari YouTube ya. Iya. Kita ya juga bersyukur, ikut senang, alhamdulillah apabila konten yang kita berikan itu ternyata ada manfaatnya gitu loh Pak Bud. Selain dari ada orang yang mencari bibit-bibitan, dari peternaknya sendiri kan lebih enak gitu loh Pak Bud. Iya. Terus ini Pak Bud, kalau masalah penjualan yang dari YouTube itu dari mana aja kalau kita boleh tahu? Mungkin yang sebelumnya belum kenal atau tiba-tiba telepon gitu loh Pak Bud, dari daerah mana itu kalau yang itu? Dari yang banyakan itu dari Jawa Tengah, Mas. dari Jawa Tengah ya? Dari Jawa Tengah itu mulai dari Jogja, Wonosari, terus Sragen, Wonogiri itu sudah ada, sampai Boyolali juga ada, Mas. Itu kalau yang daerah Jawa Tengah. Bahkan ada lagi yang dari Kebumen tapi nggak jadi ke sini ya. Tapi yang tadi yang depan itu sudah transaksi semua. Sudah transaksi itu semua. ya dari YouTube atau jenengan kenal sebelumnya Pak Bud? Iya, ini dari itu, konten panjenengan alhamdulillah itu dari alhamdulillah. YouTube, YouTube Mas. Iya, alhamdulillah. Jadi biasanya jika ada orang kan lihat YouTube terus tertarik itu gimana? Jenengan yang kirim atau orangnya datang ke sini atau lewat transport kambing Pak Bud? Oh alah, itu tergantung Mas, tergantung. Ada yang saya kirim sendiri, ada yang diambil sendiri. Ya itu Mas, tergantung Mas. Tergantung selera orangnya aja gitu ya, kesepakatannya. Tapi, iya, kalau saya lebih senang itu beli itu kalau cek kandang Mas. Siap. Kalau beli itu ke kandang, kita itu nggak tipu-tipu. Betul. Tapi kalau kita main medsos, padahal jujur Mas ya, saya soalnya pengalaman dari diri saya sendiri, saya pernah beli lewat medsos, itu fotonya bagus, betul, barangnya kelihatan besar, tapi kenyataannya pas COD datang, kecewa. itu sangat kecewa. Makanya pengalaman itu pembeli saya jangan sampai kecewa. Makanya saya, kalau bisa datang kandang langsung, cek lo kandang, itu saya lebih senang. Kita review kan apanya, cempe-cempenya sudah terjadi transaksi, barangnya belum terkirim, begitu kan kita yang kecewa. Iya. Alangkah lebih indahnya lah kalau lihat sendiri ke kandang kan gitu Pak Ya, Beja. Kecuali memang sudah saling kenal sebelumnya, itu nggak apa-apa lah. Soalnya yaitu tadi Mas, yang paling baku kamera itu jahat. Kalau saya kamera itu jahat, kita kelihatan bagus tapi kenyataannya kadang-kadang mengecewakan gitu loh. Kadang-kadang kelihatan jelek, pas waktu datang kebetulan bagus ya gitu loh. Makanya kamera itu menipu. Betul sekali. Mungkin kan orang beternak itu nggak enaknya aja Pak Beja. Mungkin ada kambing aja yang sakit atau ada aja yang gimana gitu. Mungkin untuk mengatasi itu gimana Pak Bud, kalau jenengan ada obat-obatan khusus atau gimana? Alhamdulillah Mas, ini saya sudah mulai belajar dari segi obat-obatan, tapi cuma pengobatan yang ringan-ringan saja. Saya juga udah banyak mengumpulkan berbagai macam obat-obat itu, tapi sifatnya yang ringan-ringan saja Mas. Tapi kalau yang berat-berat saya tetap manggil dokter Mas. Soalnya apa ya, kita harus sadar dengan kesehatan, walaupun kesehatan kambing kita harus sadar. Kalau kita nggak mampu jangan kita paksakan untuk ngobatin. Tapi kalau misalnya kayak batuk, kayak murus ringan itu tetap saya sendiri atasi ya, kembung itu. Tapi kalau sudah misalnya apa ya,
operasi ngeluarin anak. Kalau jenis mastitis itu kan Sudah harus itu harus pakai ahlinya gitu Pak, ya. yang ahli. Ya. Gitu. Terakhir mungkin pesan-pesannya Pak Bud buat para pemula yang baru mau berencana beternak, apa yang mungkin harus dipelajari dulu ini kalau ke crossbur ini? Yang jelas kalau saya jangan terlalu mimpi terlalu tinggi, Mas. Nah, kalau peternak itu jangan sering mimpi terlalu tinggi dulu. Jadi kita itu belajar dari nol. Kita belajar dari orang yang sudah lama memelihara. Jadi jangan mentang-mentang saya punya uang terus saya beli. Takutnya kalau mimpinya terlalu tinggi, nanti kalau bangun itu kaget. Cuma itu. Jadi bisa dibilang dari bawah dulu Dari sambil bawah belajar dulu, nanti. belajar. Pokoknya intinya jangan bosan-bosan untuk bertanya. Oh, siap. Pada intinya gitu. Oke sahabat semua, jadi seperti inilah obrolan kita hari ini di Versi Ajifam. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.